Asini roha madihamu doho dame nasia debata amata dosian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan madugut madihita manginang dongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Salam sehat. Saudara-saudara yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam persekutuan kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Molo adong di tonga-tonga muna na tumaon na porsuk martangiang ma. Molo adong na marlas di roha maredde maimana. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu terus berjalan menuju titik akhir. Dan perjalanan hidup setiap orang berada dalam waktu menuju akhir. Proses panjang perjalanan hidup setiap orang sudah barang tentu diwarnai berbagai dinamika. Ada keberhasilan, ada kegagalan, keberuntungan, kerugian, kesehatan, kelahiran, kematian, dan aneka ragam peristiwa. Suka atau tidak, harus dihadapi, terlebih harus dimenangkan. Misalnya wabah pandemi COVID-19 sudah banyak membuat orang menderita, bahkan harus kehilangan nyawa. Mulut kuburan sepertinya tidak pernah puas menelan korban-korban bencana atau wabah ini. Sembari kita berjalan dalam derita pilu ini, tentu perjalanan hidup akan terus dilanjutkan sebelum ajal menjemput kita. Karena hidup bukan untuk masa lampau, namun adalah untuk masa depan. Kembali kita harus bangkit dan bangkit melangkahkan kaki sekalipun berat, kaku, terseok-seok untuk memaknai hidup dalam batas waktu yang tersisa. Tidak ada yang bisa terucap dari mulut ini selain mengatupkan tangan berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hidup tidak dapat dilepaskan dari berbagai kesulitan. Hidup tidak bisa dilepaskan dari masalah. Satu belum selesai, terselesaikan sudah timbul lagi masalah yang baru. Kita mengalaminya sehingga kita semakin disadarkan bahwa doa harus menjadi hal yang terutama. Sehingga kita diberi kemampuan untuk mengatasi dan memenangkan setiap kesulitan. Doa menolong dan menguatkan orang percaya sehingga ia dapat menjalani dengan rasa syukur dan bergembira. Mengungkapkan rasa syukur atas apa yang diberikan Tuhan adalah bentuk puji-pujian yang di dalamnya ada doa dan permohonan. Kita sering disuguhkan dengan beragam pilihan ketika mengalami sakit dan atau penderitaan lainnya. Banyak orang yang menawarkan dapat menolong dan memberi kesembuhan dengan cara dan pengetahuan sendiri. Pilihan yang tepat adalah datang pada Tuhan di dalam doa. Dan permohonan dengan iman kita kepadanya dapat memberikan kesembuhan. Orang yang menghidupi doanya, dia semakin mampu membangun hubungan yang baik dengan sesamanya, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam persekutuan di dalam Tuhan. Dengan adanya hubungan yang baik dapat menumbuhkan rasa kasih dalam hal saling menolong dan mendoakan. Ketika saudara yang satu mengalami kesusahan, sesama dapat mendoakan di dalam imannya kepada Tuhan. Dalam hal ini, kuasa doa sangat besar, apalagi itu disampaikan dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus dan mau mengampuni. Rasa benci, iri hati, dengki dapat menjadi penghalang atas doa kita kepada Tuhan. Kita perlu memperbaharui hati dan pikiran kita sebelum kita meminta pada Tuhan di dalam doa. Hal inilah dapat terjadi apabila kita saling mengampuni dan memaafkan sesama kita. Saudara yang kekasih, kesungguhan kita dalam berdoa dapat melahirkan semangat serta pengharapan yang baru. Apa yang sedang kita alami dalam hidup dapat berdampak positif dan negatif, tergantung bagaimana Bapak Ibu kita memaknainya. Positif bila dimaknai dari segi iman dan tetap membangun kehidupan berdoa, namun akan berdampak negatif bila senantiasa mengandalkan diri sendiri, dapat menjauhkan diri dari kehidupan doa.
Doa bukan sebuah formalitas yang secara rutin dilaksanakan, tetapi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi karakter yang dapat mengubah sikap dan perilaku hidup setiap orang percaya. Dan hal itu dapat lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kedekatan itu terbina melalui komunikasi yang intens dan dapat dilakukan dengan hati yang terbuka. Segala penghalang dan rintangan bukan mensurutkan iman, tetapi dapat menguatkan serta meningkatkan kualitas hidup. Saudaraku, doa adalah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan dan sekaligus menjadi napas hidup orang percaya. Jadi jelas, sekali hubungan antara kita dengan Tuhan melalui komunikasi yang dapat terus berlangsung dan membangun hubungan yang lebih akrab. Dalam setiap waktu dan keadaan dapat kita menyampaikan isi hati dan perasaan, di mana penyerahan diri sebagai hal yang penting. Keterbatasan dan ketidakmampuan menyadarkan kita bahwa Tuhan sendirilah yang dapat melepaskan kita dari berbagai kesulitan. Saudara kekasih, kehidupan orang percaya tidak dapat dilepaskan dari doa. Doa adalah napas iman orang Kristen, karena melalui doalah kita berkomunikasi dengan Allah. Sehingga jika kita berdoa, sama halnya bahwa kita berkomunikasi dengan Allah tidak akan pernah terputus. Dalam berdoa tidak diperlukan kepandaian, sebab doa adalah ungkapan hati, perasaan dan keinginan manusia yang didorong oleh pengalaman hidupnya. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, bukan supaya mereka pandai berdoa, tetapi adalah supaya mereka bisa berdoa dengan benar. Doa yang benar tidak ditentukan oleh kepandaian seseorang merangkai kata-kata, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyampaikan doa kita dengan fokus kepada hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah napas iman. Berarti berdoa adalah bagian integral yang tidak bisa terlepas dari seluruh kehidupan kita. Untuk itulah, dalam nas kita hari ini, Yakobus menekankan betapa pentingnya berdoa dalam segala situasi, baik suka maupun duka cita. Yakobus juga menekankan bahwa dalam hal berdoa bukanlah sekedar ungkapan kata-kata, tetapi menyangkut kepada soal kebenaran dan iman. Hal inilah yang menentukan apakah kita telah berdoa dengan benar atau tidak di hadapan Tuhan. Surat Yakobus dikirimkan kepada jemaat Kristen Yahudi di perantauan. Masyarakat Kristen pada saat itu mengalami situasi penderitaan sebagai akibat dari tindakan sesama mereka yang telah duluan mapan dalam situasi ekonomi, di mana jemaat Kristen Yahudi golongan bawah mengalami penindasan oleh sesama mereka sendiri, sehingga jemaat Kristen menderita penyakit mentalitas dan rohani. Untuk itulah penulis surat Yakobus datang melalui suratnya menguatkan mereka yang sedang mengalami pergumulan yang sedemikian berat, memberikan arah tuntunan yang praktis yang dapat digunakan. Salah satunya adalah berdoa. Amanginang dongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, berdoa dalam masa penderitaan maupun dalam masa kegembiraan. Apapun yang kita alami dalam hidup ini silih berganti, kadang suka, kadang duka. Namun dalam segala situasi tersebut, Yakobus mengajarkan bahwa kita harus berdoa. Doa bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga bisa lewat nyanyian. Banyak syair lagu rohani yang isinya merupakan doa. Itu sebabnya Yakobus mengatakan supaya kita berdoa memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan pada waktu datang penderitaan, dan juga berdoa pada saat kegembiraan. Dan ayat 14-15 berkata, berdoa di dalam iman. Tuhan tidak menginginkan kita hanya berdoa saja, tetapi harus berdoa dalam iman yang teguh. Ketika kita sakit, kita boleh berdoa memohon kesembuhan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga boleh memakai para hambanya, para medis dan obat-obatan medis sebagai sarana kesembuhan. Jika Yakobus menyebut para penetua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, itu bukan berarti bahwa para penetua itu mempunyai kemampuan supranatural untuk menyembuhkan, atau minyak yang diolesnya memiliki kekuatan mistis untuk penyembuhan. Tetapi hal tersebut dikatakan untuk mengingatkan peran penetua, yaitu menjenguk dan mendoakan orang sakit. Yang kedua, doa orang benar. Setiap orang telah berdosa, namun Allah mengampuni dosa orang yang mau mengakui dosanya.
Dan sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa setiap orang harus saling mengampuni dosa sesamanya, sehingga kita perlu saling mengakui dosa dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Sebab dosa akan menjadi penghalang doa-doa kita. 1 Petrus 3 ayat 7 dan Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat 3. Sebelum berdoa, kita terlebih dahulu menyelesaikan perkara-perkara dosa kita, baik dengan sesama dan terhadap Tuhan, sehingga kita dibenarkan. Dan doa yang dialaskan kepada kebenaran akan memiliki kuasa yang besar, asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-16. Dalam berdoa, kita harus menyadari dengan siapa kita berbicara. Ini menjelaskan bahwa orang benar berdoa dengan menyadari keberadaan Tuhan. Macam pencobaan, sebagaimana Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.